semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninyaman Syakira dari kelas G dengan NIM 240701501048. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dari angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang lifespan atau masa perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak akhir, yaitu sekitar usia 11 hingga 12 tahun. Yang pertama adalah masa prenatal. Masa prenatal adalah masa perkembangan manusia dari pembuahan hingga masa kelahiran. Dalam masa prenatal ini sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah fase zigot. Fase ini terjadi setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma, yaitu usia konsepsi 2 minggu pertama. Selanjutnya adalah fase embrio. Fase embrio ini terbentuk ketika 2 minggu hingga 8 minggu dan dapat membentuk organ dalam janin seperti sistem saraf, jantung, dan sistem pencernaan. Selanjutnya adalah fase fetus, yaitu 8 minggu kehamilan. Setelah fase embrio, terbentuklah fase fetus yang dimana organ-organ yang sebelumnya terbentuk pada fase embrio menjadi berfungsi dengan maksimal. Fetus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada otot maupun tulang. Pada fase fetus ini juga perkembangan ketika fitur wajah terbentuk dan bentuk fisik tubuh lainnya. Pada masa prenatal ini terdapat banyak faktor yang mempengaruhi seorang ibu ataupun seorang janin. Yang pertama adalah genetik, yang kedua adalah nutrisi, dan juga lingkungan. Pada fase prenatal yang dialami oleh ibu saya sudah cukup berpengalaman karena sebelumnya saya memiliki 2 saudara yang terpaut usia 15 dan 11 tahun. Nutrisi yang dipenuhi oleh ibu saya sudah tercukupi karena ibu saya seringkali mengkonsumsi rekomendasi dari dokter seperti vitamin-vitamin ataupun makanan-makanan tertentu yang baik dikonsumsi oleh ibu hamil dan memengaruhi perkembangan janinnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada masa perkembangan usia 0 hingga 2 tahun. Menurut teori perkembangan oleh Jean Piaget, pada masa ini disebut dengan perkembangan sensori motor, di mana seorang bayi atau seorang anak mengenali dunianya melalui pengalaman secara langsung, meliputi indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan indera lainnya. Seorang bayi akan cenderung memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya untuk merasakan sesuatu tersebut, atau untuk mengidentifikasi benda tersebut. Pada masa ini, seorang bayi juga mulai bisa berjalan, merangkak, duduk, melompat, ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan sensor motorik. Pada tahap perkembangan sensori motor, usia 3 atau 4 bulan, saya sudah berhasil membalikan tubuh saya atau posisi tengkurap. Selanjutnya, saya berhasil duduk dengan sendirinya pada usia 6 bulan. Dan berhasil berjalan pada usia sekitar 12 hingga 13 bulan. Perkembangan yang saya alami sudah cukup normal berdasarkan teori, dan sensori motorik kasar saya sangat berkembang dengan baik karena saya sangat aktif untuk berlari atau bahkan melompat. Walaupun saya adalah seorang anak perempuan, saya masuk kategori anak yang sangat aktif dan perkembangan motorik saya juga sangat bagus. Selain itu, terdapat pula teori oleh Erikson, yaitu tentang psikososial, yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Pada usia 0 hingga 1 tahun, pentingnya membangun kepercayaan antara pengasuh dan sang bayi. Hal ini juga terjadi pada saya. Saya diasuh oleh banyak pengasuh, namun saya tetap percaya dengan satu orang pengasuh saja, yaitu seorang pengasuh yang sering menghabiskan waktu kepada saya, adalah tante saya sendiri. Hal ini dikarenakan ibu saya memiliki kesibukan tersendiri dan kakak-kakak saya juga tengah sibuk melanjutkan pendidikannya pada masa SMP dan SMA. Adapun pada usia 1 hingga 3 tahun menurut teori oleh Erikson yaitu otonomi versus keraguan, di mana anak-anak mulai memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal secara sendiri. Selanjutnya perkembangan pada masa anak-anak awal, yaitu usia 2 hingga 5 tahun. Pada masa ini, seringkali disebut sebagai Golden Age karena perkembangan kognitif anak berkembang dengan sangat pesat. Pada masa ini, menurut teori oleh Jean Piaget, tahapan tersebut disebut sebagai tahapan praoperasional, meliputi usia 2 hingga 7 tahun.
anak sudah bisa berkomunikasi secara simbolik. Ia menggunakan bahasa-bahasa tertentu atau simbol tertentu untuk berkomunikasi. Persepsi dan memori anak sudah berkembang dengan baik pada masa itu. Ia sudah mampu mengenali orang-orang yang familiar dan sering ia temui. Masa-masa tersebut sangat cocok untuk masa pendidikan awal untuk mengenalkan anak pada warna, huruf, juga angka. Pada masa ini, saya bersekolah di Taman Kanak-kanak Sandi Putra. Usia saya pada masa itu adalah masa 4 hingga 5 tahun. Perkembangan kognitif saya pada masa ini cukup cepat. Saya cukup lancar membaca pada usia 4 tahun, tepat ketika saya diajarkan pertama kali oleh guru saya. Hal ini tentunya karena sebelumnya ibu saya mengajarkan saya tentang huruf sebelum saya masuk sekolah. Walaupun perkembangan kognitif saya sangat baik, juga diajarkan oleh ibu saya sebelumnya di rumah, saya juga mampu bersosialisasi dengan baik. Pada masa ini, saya sudah bisa berinteraksi dengan baik kepada guru maupun kepada teman. Saya sudah bisa merangkai sebuah kalimat dengan baik dan menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar saya, sehingga saya sering dijuluki dengan sebutan dengto atau dengto, karena saya berbicara seolah-olah saya adalah orang dewasa yang mengerti apa yang saya sampaikan dan mengerti apa yang orang lain sampaikan. Pada masa ini sangat sesuai dengan teori tentang pemahaman empati kepada orang lain, juga interaksi dan hubungan imajinatif antara kita dan orang lain. Pada masa ini anak-anak sering sekali bermain secara imajinatif, seperti membayangkan dirinya sebagai sesuatu yang tidak nyata. Hal ini sangat normal terhadap perkembangan, karena anak-anak mampu berpikir atau merealisasikan dan mengkreativitaskan sesuatu di dalam pikirannya. Interaksi dengan teman sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan sosial sang anak. Hal ini dapat menimbulkan kepercayaan diri dan kerjasama kepada orang lain di masa yang akan mendatang. Perkembangan emosional anak pada usia ini juga sudah cukup berkembang. Salah satunya, ia sudah mampu memahami emosi yang dirasakan oleh orang lain dan emosi yang ia alami dalam dirinya sendiri. Anak tidak hanya mengamuk begitu saja dalam mengungkapkan emosinya, namun anak sudah mampu menjelaskan bagaimana emosi yang ia rasakan kepada orang lain. Jadi, pada usia 2 hingga 5 tahun merupakan periode yang sangat kritis pada anak. Jika pendidikan yang diberikan dan lingkungan tidak memadai, maka akan berdampak besar bagi perkembangan selanjutnya. Selanjutnya, masa perkembangan pada anak usia 6 hingga 9 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu berkembang dengan lebih stabil. Salah satunya adalah perkembangan tinggi dan berat badan mereka yang meningkat dengan baik. Perkembangan kognitif mereka juga sudah berkembang dengan baik. Salah satunya adalah mereka mampu berpikir dengan lebih logis. Juga, mereka sudah mandiri dan dapat memutuskan sesuatu dengan memikirkan konsekuensi terhadap dirinya sendiri. Kemampuan berbahasa anak pada usia 6 hingga 9 tahun juga berkembang dengan baik. Kosakata yang mereka miliki sudah cukup luas, sehingga mereka mampu berkomunikasi dengan baik dan mengartikan sesuatu dengan baik pula. Kalimat yang mereka sampaikan akan lebih kompleks dan juga dapat dipahami dengan baik. Hal ini juga terjadi kepada diri saya sendiri. Pada usia 6 hingga 9 tahun, tepatnya ketika saya memasuki sekolah dasar dari umur 1 tahun hingga 3 tahun, saya mampu berkomunikasi dengan lebih baik daripada sebelumnya. Guru memahami saya dengan baik, juga orang di sekitar saya. Sehingga kemampuan akademik saya juga didukung oleh kemampuan berkomunikasi saya. Saya cukup aktif di kelas dan juga saya mendapatkan ranking ataupun penghargaan karena kemampuan saya pada masa itu. Kemandirian dalam belajar ini sangat cocok dengan usia tersebut. Anak-anak sudah mampu belajar secara mandiri, mampu membuka buku dan membacanya, serta memahaminya dengan baik. Hal itu juga terjadi pada saya. Saya seringkali melakukan kegiatan-kegiatan yang mencakup dengan aspek-aspek pembelajaran tertentu. Hal ini sangat menarik minat saya pada masa itu, karena saya seperti ingin mengetahui segala isi dunia. Perkembangan emosional anak pada usia 6 hingga 9 tahun juga sudah sangat berkembang dengan baik. Mereka mampu mengidentifikasi apa yang salah dari diri mereka ketika mereka merasakan emosi tertentu, dan mereka bahkan meminta bantuan dari orang lain dalam penyelesaian emosinya. Hal ini juga terjadi kepada saya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya,
Kemampuan berkomunikasi saya sudah sangat baik sebelumnya. Pada usia ini, menjadi lebih baik karena saya sudah mampu menjelaskan hal-hal yang saya alami di sekolah kepada orang tua saya. Saya mampu mengekspresikan emosi saya dengan baik dan menyampaikannya juga dengan baik tanpa adanya amarah ataupun amukan yang terjadi pada usia anak lebih dini. Selanjutnya adalah perkembangan masa anak-anak akhir, yaitu usia 10 hingga 12 tahun. Menurut teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, perkembangan ini disebut sebagai tahapan operasional konkret, di mana anak-anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan logis. Mereka sudah memahami sebab akibat secara kompleks. Bahkan, mereka sudah mampu memecahkan rumusan-rumusan soal matematika hingga persoalan yang lebih rumit dalam sains. Menurut perkembangan psikososial oleh Erikson, pada masa ini terdapat industri versus inferioritas, di mana anak-anak sudah membangun kepercayaan diri dan sikap dominan terhadap pertemanan mereka. Anak-anak sudah mampu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan anak-anak juga sudah seringkali melakukan interaksi-interaksi sosial dengan anak sebayanya, bahkan anak di atasnya. Menurut teori keterikatan oleh John Bowlby, interaksi antara anak dengan orang dewasa juga dipengaruhi keterikatan antara sang anak dengan pengasuh. Jadi, apabila anak diasuh dengan baik oleh orang tuanya atau oleh satu pengasuh tertentu, interaksi yang mereka tujukan kepada orang yang lebih dewasa akan terlihat lebih sopan dan lebih terstruktur. Anak-anak yang memiliki keterikatan dengan pengasuhnya juga mampu bertahan di lingkungan sosial dengan tantangan sosial yang tidak terduga. Mereka juga mampu membangun hubungan sehat dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Adapun teori perkembangan moral oleh Kohlberg, pada usia 10 hingga 12 tahun, anak-anak sudah memahami moralitas pada tahapan konvensional, di mana anak-anak memahami dan mengikuti norma dan aturan yang ada di lingkungan mereka. Mereka juga memahami hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang lain, sehingga mereka mampu berinteraksi secara sosial dengan baik dan mempertahankan hubungannya berdasarkan aturan yang ada. Pada masa itu, saya berkembang dengan cukup baik. Interaksi sosial yang saya alami kepada teman-teman saya sudah cukup kompleks, di mana saya memiliki sebuah kelompok yang sering berinteraksi secara bersama-sama. Moralitas yang saya pahami sudah cukup kompleks pada masa itu. Seringkali saya tidak disenangi karena terlalu mengikuti aturan. Sebenarnya hal ini juga diajarkan saya semenjak di rumah, bahwa aturan ada untuk diikuti. Jadi setiap aturan yang dilontarkan oleh guru saya di sekolah, saya mengikutinya dengan baik, seperti tidak berbicara saat pembelajaran berlangsung, dan juga seperti memberikan jawaban kepada teman. Menurut saya, perkembangan itu sudah sangat baik, karena saya mampu memahami moralitas berdasarkan aturan yang diajarkan oleh orang tua saya. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian dapat menonton video ini dengan baik, dan lifespan saya ini dapat menjadi pengalaman baru bagi teman-teman, serta dapat diterapkan pada kehidupan kalian dengan lebih baik, dan mengambil pengalaman-pengalaman yang baik juga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Saya Nyoman Syakira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.